Gempar, Irak penjarakan hingga vonis mati warganya yang berhubungan langsung dengan Israel. Kini begini nasibnya jika sampai berani. Amerika Serikat tak terima dengan undang-undang yang disahkan di Irak yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel. Amerika Serikat mengatakan undang-undang tersebut telah mendorong ke arah lingkungan antisemitisme. Parlemen Irak juga dianggap telah merusak kebebasan berekspresi. Belakangan ini Amerika Serikat memang telah mendukung langkah Israel untuk menjalin hubungan kembali dengan negara-negara tetangga, khususnya di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak merasa senang dengan keputusan Irak, namun Irak tetap mengesahkan undang-undang tersebut tanpa memikirkan Amerika. Amerika Serikat mengakui sangat terganggu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat kepada Israel untuk menjalin hubungan dengan banyak negara. Amerika Serikat menganggap hal tersebut dapat mempromosikan perdamaian dan kemakmuran yang lebih luas, namun itu tidak berarti untuk Irak. Karena diketahui parlemen Irak kompak untuk tidak berhubungan dengan Israel. Bahkan jika sampai ketahuan ada yang menjalin hubungan dengan Israel, maka akan segera dilakukan vonis mati. Hukum tegas dari Irak ini sepertinya membuat banyak sekali sekutu Palestina berbahagia. Bagaimana tidak, Israel adalah sumber biang kerok kekacauan di Timur Tengah, khususnya Palestina, dan bagi umat Muslim dunia. Israel musnah, Parlemen Irak sahkan undang-undang larangan hubungan dengan Israel selamanya. Parlemen Irak menyetujui undang-undang yang melarang normalisasi hubungan dengan Israel pada saat sejumlah negara Arab secara resmi menjalin hubungan dengan rezim Zionis tersebut. Undang-undang itu akhirnya disetujui meski Parlemen Irak masih belum menyepakati berbagai persoalan lain, termasuk pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan, sehingga krisis politik 1001 malam ini pun berkepanjangan. Seperti diketahui, Irak tidak pernah mengakui eksistensi Israel sejak rezim merampas tanah Palestina ini berdiri pada tahun 1948, sehingga orang maupun perusahaan Irak tidak dapat mengunjungi Israel. Namun undang-undang tersebut melangkah lebih jauh dari itu karena menganggap setiap upaya menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai tindak pidana atau haram. Undang-undang itu diusulkan oleh ulama berpengaruh Irak Syed Moqtada al-Sadr yang partainya meraih lebih banyak kursi di parlemen dalam pemilu pada Oktober lalu. Anggota parlemen Irak Hasan Salem yang mewakili kelompok Asaid al-Haq yang didukung Iran mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan kemenangan bukan bagi hanya rakyat Irak, melainkan juga bagi para pejuang Palestina dan juga Hizbullah Lebanon. Para anggota parlemen dari Partai Sadr mengaku pihaknya mengusulkan undang-undang itu antara lain demi membantah tuduhan dari pihak-pihak yang didukung Iran bahwa Sadr membentuk aliansi dengan Sunni dan Kurdi yang diduga menjalin hubungan rahasia dengan Israel. Undang-undang Irak itu mulai berlaku di tengah beredarnya laporan bahwa Kurdistan Irak menjalin hubungan dengan dinas rahasia Israel. Mossad yang markas para agennya di kota Erbil telah dibom oleh Iran beberapa waktu lalu.
Komandan Mossad Israel tewas dihabisi di Irak. Serangan drone menargetkan sebuah mobil sedan di Erbil, Irak telah menghabisi seorang komandan Mossad Israel, Gilad Sharon. Ia diyakini menduduki posisi tinggi di unit eksekusi Israel, Kidon. Meski tidak banyak laporan resmi terkait identitas korban yang terluka akibat serangan itu, dunia diguncang. Dunia maya menyebutkan sebagai tindakan balas dendam oleh Iran. Sebelumnya, beberapa komandan Korps Pengawal Revolusi Islam menjadi sasaran Israel dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya tokoh terkemuka dari Iran. Laporan tentang pembunuhan Gilad Sharon diliris secara eksklusif oleh wartawan TV Al-Mayadin yang berbasis di Lebanon, Khaled Iskev, yang merupakan salah satu orang pertama yang membagikan video setelah ledakan itu pada Rabu hingga Kamis tengah malam. Saluran televisi Al-Mayadin berafiliasi dengan Iran dan sekutu dekatnya di Timur Tengah, termasuk Hizbullah dan Bashar al-Assad dari Suriah. Media resmi Iran, Press TV, melaporkan serangan itu menargetkan konsulat Amerika Serikat di Erbil. Selain itu, warganet menyebut bahwa komandan Mossad yang dihabisi dalam serangan drone itu dikenal sebagai Gilad Sharon, tetapi nama aslinya adalah Asaf Lotz. Beberapa pengguna juga membagikan sejumlah foto berbeda dengan mengklaim bahwa itu untuk Gilad Sharon atau Asaf Lotz.